Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Adriana Ramadhani dengan ujung NIM 7060. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian jurnal yang telah kami kerjakan untuk memenuhi penilaian UTS dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada judul dan peneliti jurnal ini. Yang kedua itu ada latar belakang. Ketiga studi literatur dan terakhir itu ada daftar pustaka. Lanjut saja, untuk judul pada penelitian jurnal ini, kami mengangkat segmentasi risiko stunting anak pada daerah Prabu Muli Barat dengan teknik clustering. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa rekan-rekan saya, yaitu ada Ahmad Hamonangan, Cindy Margareta, dan M. Bintang Isca Atola. Lanjut saja, latar belakang mengapa kami meneliti terkait hal ini, yaitu seperti yang kita ketahui, anak merupakan masa depan sebuah negara. Jadi, sangat penting untuk menilai kualitas dari status gizi anak sebagai pembangunan suatu negara. Di sini, Indonesia itu menunjukkan bahwa angka stunting itu masih jauh dari target penurunan sebesar 12% pada tahun 2024. Hal ini juga didukung oleh data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, bahwa prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 21,5%, sehingga mengalami penurunan sekitar 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini diambil dari website Kemkes tahun 2024. Jadi, stunting itu tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi beberapa hal seperti kemampuan kognitif, kesehatan mental, dan produktivitas untuk masa yang akan datang. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya itu seperti aspek demografi seperti usia, jenis kelamin, serta lokasi geografis maupun faktor antropometri seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan. Maka dari itu perlu diperhatikan juga untuk perkembangan anak pada tahap awal, yaitu gizi bayi yang menjadi aspek krusial dalam pendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, pemantauan status gizi bayi menjadi aspek penting dalam perencanaan intervensi kesehatan masyarakat. Untuk mendukung beberapa data, kami mengambil dari em, aplikasi Sehat Indonesiaku atau bisa dibilang ASIK. Aplikasi ini menyimpan berbagai indikator kesehatan bayi yang dapat dimanfaatkan untuk menilai risiko gizi di satu daerah. Namun, volume data itu dikarenakan besar tetap memerlukan metode analisis yang efektif guna mengidentifikasi pola yang tersembunyi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Maka dari itu, untuk mendukung penelitian ini juga, di sini kami memilih metode atau teknik clustering menggunakan algoritma K-means. Seperti diketahui bahwa keunggulan dari K-means ini adalah kemampuannya dalam menangani dataset yang besar dan kompleks sehingga cocok untuk diterapkan pada data antropometri anak. Hal ini juga didukung oleh beberapa dari penelitian ini, yaitu Ragil Naik pada tahun 2024 ini berhasil melakukan pengumpulan data stunting anak pada Puskesmas Randu Dongkol dengan total sebanyak 160 balita stunting dan 10 balita normal menggunakan perhitungan K-means yang memiliki evaluasi klaster yang baik. Nah, pada penelitian ini kami berfokus pada penerapan algoritma K-means ini untuk mengklasifikasi status gizi anak khususnya di wilayah Prabu Muli Barat menggunakan dataset yang berasal dari aplikasi Sehat Indonesiaku. Di sini kami meneliti dengan tujuan yaitu mengidentifikasi pola status gizi anak berdasarkan atribut antropometri seperti tinggi badan, berat badan, dan umur, serta mengevaluasi sejauh mana teknik klasterisasi Kemens ini efektif dalam mengelompokkan status gizi yang berbeda pada anak-anak wilayah Prabu Muli Barat. Nah, dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data tadi, penelitian ini menawarkan
solusi yang inovatif untuk memahami dinamika status gizi anak di wilayah Prabu Muli Barat, yang dapat membantu mendukung pencapaian target global dalam pengurangan stunting, serta diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi intervensi gizi yang lebih efektif dan lebih efisien. Baiklah, selanjutnya itu adalah bagian studi literatur, di mana di sini kami mengambil 4 peneliti sebelumnya yang membahas atau yang masih berkaitan dengan judul kami, yaitu segmentasi risiko stunting anak pada daerah Prabu Muli dengan teknik clustering. Yang terdiri dari, yaitu pertama itu ada Saputra pada tahun 2020, Oktavianto tahun 2023, Handayani tahun 2024, dan Komalasari itu dari tahun 2023. Baiklah, langsung saja penelitian pertama itu ada Saputra pada tahun 2020. Di sini, dia memanfaatkan metode Cummins clustering dalam mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi yang dengan tingkat risiko stunting yang tinggi itu memiliki pola tertentu, seperti rendahnya tingkat pemberian ASI eksklusif dan kondisi sanitasi yang kurang memadai. Namun, walaupun metode atau penelitian ini termasuk efektif, tapi memiliki keterbatasan juga, yaitu kesulitan dalam menentukan jumlah klaster yang optimal serta ketergantungan pada titik awal sentroid yang dapat mempengaruhi hasil segmentasi. Maka dari itu, untuk peluang dari penelitian ini juga dapat dengan diperluas mengeksplorasi pendekatan alternatif seperti DB-scan atau hierarchical clustering untuk memperoleh segmentasi yang lebih akurat dan stabil dalam mengidentifikasi wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Next. Yang kedua itu ada peneliti Octavianto dari tahun 2023. Peneliti ini mengimplementasikan sebuah metode aglomeratif clustering untuk menganalisis segmentasi wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dan prevalensi stunting. Pada penelitian ini, dia mengevaluasi berbagai metrik jarak seperti Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Hasil dari penelitian ini pun menunjukkan bahwa tingkat kepadatan populasi berkorelasi dengan kejadian stunting, di mana wilayah dengan kepadatan rendah itu cenderung memiliki angka stunting yang lebih tinggi. Dan seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu dalam mempertimbangkan faktor lain yang turut berkontribusi terhadap kejadian stunting, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan pola konsumsi makanan pada masyarakat. Dan juga memiliki peluang atau dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan mengintegrasikan faktor sosial ekonomi ke dalam analisis segmentasi serta mengkombinasikan metode aglomeratif clustering dengan pendekatan lainnya seperti DB-scan tadi. Selanjutnya itu ada peneliti yang ketiga yaitu Handayani pada tahun 2024 ini menerapkan metode random forest untuk mengklasifikasikan status gizi balita dalam rangka mendeteksi risiko stunting secara lebih dini. Nah, dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode dari random forest ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam mengklasifikasikan status gizi balita, yaitu sebesar 88,6%, sehingga lebih unggul dibandingkan dengan metode pencatatan manual yang biasa dilakukan. Nah, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu ini penggunaan satu algoritma tanpa melakukan perbandingan dengan pendekatan lainnya seperti naive Bayes, decision tree, atau neural network yang lebih optimal. Pada penelitian ini juga memiliki peluang, yaitu dengan dapat mengevaluasi dan membandingkan berbagai algoritma machine learning guna menentukan metode terbaik dalam klasifikasi status gizi sebagai indikator awal risiko stunting. Selanjutnya yang terakhir itu ada peneliti Komalasari tahun 2023. Di sini dia menerapkan metode PAM atau Partitioning Around Medoid dalam mengelompokkan puskesmas di Kabupaten Cirebon berdasarkan berbagai indikator penyebab stunting seperti jumlah balita stunting, jumlah ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, jumlah tenaga gizi, dan jumlah posyandu aktif.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan populasi berkorelasi dengan kejadian stunting di mana wilayah dengan kepadatan rendah cenderung memiliki angka stunting yang lebih tinggi. Studi ini juga menemukan bahwa metode PAM ini mampu menghasilkan klaster yang akurat dengan nilai Davis-Baldwin Index sebesar 0,569%. Dengan sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya mencakup satu wilayah tertentu dan belum memperhitungkan faktor eksternal lainnya seperti angka kemiskinan ataupun penilaian ekonominya. Maka dari itu, penelitian ini dapat diperluas dengan memperluas cakupan wilayah studi dan mengintegrasikan metode PAM dengan metode clustering lainnya seperti K-means atau DB-scan. Baiklah, dengan beberapa penelitian dari yang telah saya jelaskan tadi, terlihat bahwa metode clustering telah banyak diterapkan dalam analisis segmentasi risiko stunting. Namun, hal itu juga memiliki keterbatasan dan keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini kami berfokus pada segmentasi risiko stunting di Kecamatan Prabu Muli Barat dengan pendekatan clustering yang lebih holistik serta mempertimbangkan berbagai faktor determinan yang relevan seperti geografis pelayanan kesehatan yang ada di Prabu Muli Barat, riwayat kelahirannya, dan tumbuhan fisiknya. Dan hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat lokal. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, itu juga didukung oleh beberapa sumber referensi yang telah kami dapatkan, dan di sini kami berhasil mendapatkan 17 sumber referensi. Berikut beberapa referensinya. Oke, sekian penjelasan terkait penelitian jurnal dari segmentasi resiko stunting anak pada daerah Papua Barat dengan teknik clustering. Apabila pengucapan saya masih belum jelas ataupun masih terbatas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.